Assalamualaikum Sobat Jamu Talents. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Anda semua. Nah, pada sesi kali ini saya akan berbagi tips atau sharing informasi tentang perbedaan antara PPJB dan AJB. Ya, PPJB adalah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan AJB atau akte jual beli. Nah, ternyata PPJB dan AJB ini seringkali disalahpahami oleh beberapa orang atau masyarakat yang tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah atau properti. Dan ini yang seringkali dimanfaatkan oleh penjual nakal tanda kutip ya, atau developer nakal atau marketing agen properti yang nakal untuk meyakinkan ya pembeli bahwa transaksinya aman, gitu ya, dengan mengatakan nanti kita bisa transaksi secara AJB, gitu kan. Padahal yang terjadi adalah transaksi itu belum sampai ke AJB atau akte jual beli. Nah, bedanya apa sih ya? Saya bukan orang hukum ya, sarjana hukum, sehingga saya akan bercerita saja dari pengalaman dan dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah, kalau AJB itu biasanya adalah masih pengikatan. Jadi kalau pengikatan yang nantinya itu baru akan menjadi ke AJB gitu loh. Jadi contohnya seperti ini. Anda beli tanah atau rumah atau properti yang karena sesuatu hal itu Anda bisa belum melakukan akte jual beli atau AJB ya, sesuatu hal itu misalkan karena sertifikatnya masih belum ada ya, sertifikatnya mungkin masih di dalam indukan. Jadi contohnya kalau Anda mau beli tanah 100 meter tetapi tanah itu suratnya atau sertifikatnya di dalam indukan 1000 meter. Jadi ada 1000 meter, kemudian Anda beli kaplingnya 100 meter. Nah, itu kan sertifikatnya harus dipecah dulu, baru Anda bisa melakukan transaksi akte jual beli, kemudian dibalik ke nama Anda. Itu ya. Jadi tidak bisa dari sertifikat 1000 meter sementara Anda beli 100 meter kemudian langsung akte jual beli, itu tidak bisa. Maka ada perantaranya dari PPJB kemudian ke AJB, kemudian selanjutnya dari AJB itu Anda bisa balik nama ke Anda sendiri. Nah, itu. Nah, proses PPJB ini biasanya banyak dilakukan ketika Anda membeli rumah atau kafling di perumahan yang besar ya, perumahan yang besar, kafling yang besar. Itu biasanya kan proses pemecahan sertifikatnya kan agak lama ya, agak lama. Misalkan ada 5 hektar, satu sertifikat ada 5 hektar, kemudian dia jual kaflingan atau jual pembangunan rumah. Nah, itu tidak mungkin kalau dia atau developernya menyiapkan akte atau sertifikat yang sudah pecah. Nah, memang ada ya. Sekarang sudah banyak developer itu yang menjual tanah SHM-nya atau SHGB-nya itu sudah berupa pecahan sertifikat sesuai luasan kapling yang dijual. Nah, tetapi kalau itu belum dilakukan, maka Anda harus siap-siap karena Anda membeli di daerah situ yang lokasinya atau sertifikatnya masih berupa gelondongan, berupa indukan luas. Nah, itu Anda harus PPJB. Nah, kadang-kadang yang nggak paham itu marketingnya menyampaikan kepada Anda bahwa nanti akan AJB langsung ke Anda, langsung balik nama. Nah, itu jangan dipercaya kalau sertifikatnya belum pecah ya. Kalau belum pecah pasti nanti pakai PPJB gitu loh. Nah, kenapa
agen marketing atau developernya meyakinkan bahwa langsung AJB, ya supaya Anda yakin sertifikatnya sudah ada dan Anda akan melakukan transaksi pembelian. Jadi PPJB tadi itu ada dua, ya, ada dua jenisnya, yaitu PPJB lunas dan PPJB pembayaran secara bertahap. Nah, artinya seperti ini, kalau misalkan Anda membeli properti yang sertifikatnya itu masih jadi satu tadi ya, itu Anda bisa lakukan dengan memilih salah satu. Kalau Anda pembayarannya secara bertahap, jadi misalkan Anda beli 100 meter, pembayarannya 3 tahun, nah nyicil 3 juta, 3 juta, 3 juta sampai 3 tahun, itu biasanya pakai PPJB bertahap ya. Jadi ketika Anda 3 tahun berikutnya Anda lunas, maka Anda tidak bisa otomatis melakukan balik nama sertifikat itu ke Anda. Jadi misalkan 3 tahun Anda lunas, pas kebetulan sertifikatnya sudah pecah ya, nah itu Anda tidak bisa lagi melakukan balik nama, tetapi harus melakukan proses berikutnya, yaitu akte jual beli di notaris. Itu tahapannya. Ya, setelah akte jual beli notaris, notaris sekaligus membalik nama ke Anda, dari developer, dari penjual ke pembeli atau ke Anda. Nah, itu. Nah, yang kedua, PPJB itu juga ada PPJB yang lunas, ya. Sekaligus di dalamnya nanti ada semacam klausul atau surat kuasa bahwa ketika suratnya itu sudah pecah, udah ada pecahan sertifikatnya, otomatis bisa dibuatkan akte jual beli yang tidak harus menghadirkan penjual ya atau developer. Jadi contohnya gini, Anda membeli kafling cash, karena sertifikatnya belum pecah atau masih ada di indukan yang lebar tadi, padahal Anda beli cuma 100 meter, maka Anda perlu membuat akte jual beli yang lunas ya. Jadi di dalamnya berisi bahwa ini adalah semacam pengikatan jual beli secara pembayaran lunas, sehingga nanti kalau sudah sertifikatnya sudah selesai, maka Anda bisa langsung otomatis melakukan akte jual beli ya. Nah, akte jual belinya ini bedanya dengan yang tadi yang tidak lunas atau bertahap. Anda tidak perlu lagi menghadirkan pembelinya, penjualnya maksud saya ya, atau developernya. Jadi Anda bisa langsung ke notaris atau notaris langsung membikinkan akte jual beli untuk Anda. Nah, tentu saja ini lebih aman dibandingkan dengan kalau PPJB yang pembayaran bertahap dari sisi akte jual belinya. Nah, maksud saya gini, kalau Anda misalkan membeli properti yang sertifikatnya belum pecah atau karena suatu hal Anda belum bisa balik nama, maka sebaiknya Anda melakukan pembayaran bertahap, jangan dibayar cash gitu loh. Sehingga dengan bertahap maka progresnya itu akan sesuai dengan risiko yang Anda terima gitu loh. Ya, buat apa Anda misalkan beli cash tetapi sertifikatnya belum ada ya, sertifikatnya belum bisa dibalik akte jual beli ke Anda. Nah, tetapi kalau Anda belinya secara tunai, maka mau nggak mau Anda harus melakukan PPJB lunas, dan itu untuk mengantisipasi misalkan ya pembelinya meninggal atau pembelinya kabur. Kalau misalkan Anda beli rumah ke perorangan gitu ya, dia ada dua rumah yang atau 200 meter, Anda beli 100. Nah, kemudian sudah lunas, karena untuk mecah sertifikat itu lama, butuh waktu 3-4 bulan, atau kemudian orangnya meninggal kan agak repot ya, nanti harus Anda mengurusin berkas-berkas ulang. Nah, dengan PPJB lunas maka
kemungkinan itu bisa Anda perkecil karena Anda sudah membeli lunas, sehingga meskipun orangnya meninggal penjualnya, Anda sudah bisa melakukan AJB lunas di notaris ya. Nah, itu. Nah, yang paling aman memang tingkatannya selain PPJB tadi ya, ada PPJB bertahap, kemudian ada PPJB lunas, dan yang lebih bagus ya tentu akte jual beli, karena begitu Anda membeli sebuah properti berupa tanah atau rumah dan sebagainya, Anda langsung melakukan akte jual beli atau AJB dan langsung balik nama ke pembeli atau Anda gitu loh. Dan itu kalau kondisi normal ya, kondisi normal Anda beli rumah atau tanah 100 meter, sertifikatnya sudah pecah, sudah ada di sertifikat itu, nah itu yang paling aman. Nah, mengetahui perbedaan PPJB lunas, PPJB bertahap, dan AJB ini sangat penting ya, terutama kalau Anda membeli kaflingan di developer yang tanahnya luas berhektar-hektar ya, itu penting sekali mengetahui ini. Jangan sampai nanti Anda dikecoh sama agen marketingnya atau agen propertinya bahwa tanah ini sudah SHM dan nanti langsung AJB. Ya, tanyain dulu SHM-nya atau sertifikatnya itu sudah pecah atau belum, gitu loh ya, sudah pecah atau belum. Dan biasanya kalau kaflingan itu dijual oleh developer yang perusahaan, itu juga pakai hak GB, hak guna bangunan ya, hak guna bangunan SHGB. Jadi kalau penjualnya bilang ini sudah sertifikat, tanyain lagi sertifikatnya SHGB atau SHM. Nah, bedanya apa sih SHGB sama SHM? Ya memang tidak terlalu signifikan sih ya. Kalau SHGB itu ada jarak waktunya, misalkan sampai 20 tahun. Nah, nanti kalau sudah mau jatuh tempo, Anda harus perpanjang lagi. Tapi kalau SHM kan seumur hidup ya, selamanya. Tetapi ini tidak terlalu signifikan karena ketika meskipun sertifikatnya itu hak guna bangunan atau SHGB, Anda masih bisa perpanjang. Biaya perpanjangannya juga nggak terlalu mahal, jadi nggak ada masalah. Tapi yang jelas di saat mau akad, mau beli rumah, Anda clear semua tentang surat-surat yang properti yang Anda mau beli.